bahwa itu memang benar kalau kita bicara 1 miliar, tapi dihitung gitu loh. Mungkin tidak secara komprehensif disampaikan secara teknis ininya ya, operasionalisasinya, bahwa ada skema yang berubah dari PSYugo menjadi fully funded. Oke, gitu ini ada perubahan skema. Fully funded ya. Kalau dulu PSYugo itu kan diberikan ketika ketika pegawai itu pensiun langsung dari APBN. Pengabdiannya selesai. Begitu. Sehingga kemudian itu yang menyebabkan pembekakan di APBN rata-rata dalam 1 tahun 5-6 triliun. Okay. Nah, ketika kemudian skema fully funded itu dikenakan di tahun 2018, ini adalah skema yang kemudian menjadi bagian dari sistem yang yang dirombak, bagian dari reformasi birokrasi, tetapi bicara soal aspek kesejahteraan PNS. Ini artinya di sini skemanya adalah skema ini kemudian tidak bicara 75% dipotong dari 75% diberikan kepada teman-teman PNS kan begitu, tetapi fully funded itu adalah skemanya dia bisa full didapatkan, tetapi itu adalah kombinasi antara APBN dengan iuran, sumber anggarannya. Ketika ditotal ya kan, ketika umpamanya dia masuk usia 30 tahun, ketika dia keluar pada usia 50-an tahun, itu bisa kemudian dia menerima antara 1,2 sampai 1,5 miliar, itu pun di golongan yang paling rendah loh ya. Untuk yang fully funded ya kan, tapi kalau PSYugo kan langsung dari APBN saja ya kan, murni APBN. Dan yang selama ini berjalan? Iya, murni dari APBN saja. PSYugo. Iya, PSYugo seperti itu. Ketika dia keluar ya sudah menggelontor begitu saja untuk dana pensiun itu. Yang akan diterima oleh pensiunan itu setiap bulan. Betul. Nah, ini yang kemudian skema ini yang kemudian difikirkan oleh Kementerian Keuangan ketika dia masuk begitu kan menjadi pegawai, atau kemudian sudah 5 tahun atau 10 tahun, ini kemudian skema ini dirubah gitu loh, ya kan, untuk menjawab soal reformasi birokrasi di aspek kesejahteraan itu. Yang tadinya yang tadinya keseluruhan dari APBN, sekarang itu ada potongan dari gaji pegawainya. Betul, gaji pegawai itu potongan. Apakah potongannya nanti boleh dikata 4-6%, bahkan bisa 10% sampai 15%, atau bahkan 25%, itu nanti kan melihat skemanya seperti apa. Saya pikir begini, ini juga kemudian perlu difikirkan, setiap tahun itu kan rata-rata belanja pegawai ini kan mengiringi inflasi ya. Dia 3-5% kan pasti naik. Nah, itu berimbas pada skema yang akan kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Saya pikir seperti itu. Nah, pilihan PSYugo sama fully funded ini sekarang sudah ditetapkan belum? Kalau fully fundednya belum. Ya kan, belum berjalan karena PP-nya belum ada. Sudah disepakati belum? Kalau Presiden sudah setuju, tinggal kemudian harus kemudian skemanya gitu kan, secara operasionalisasi coba kemudian Kementerian Keuangan sudah selesai atau belum, kemudian baru menurunkan itu. Kalau kemudian kita salah menghitung, nanti kan juga akan menjadi sebuah kebijakan yang akan salah. Artinya kalau kita bicara soal skemanya, sebetulnya sekarang pemerintah sudah setuju bahwa yang dipilih adalah fully funded. Ya, fully funded. Cuman sejak tahun 2018 gitu. Cuman skema perhitungan angkanya berapa persen, itu yang sekarang sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan. Ya, gitu. Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kemenpan RB, karena kan mengenai formulasi ini, mengenai kenaikan juga berdasarkan pada kinerjanya gitu loh. Makanya kalau kita bicara reformasi bukan aspek satu saja, tapi bicara soal kinerja. Kalau kinerjanya kemudian turun, ya tidak mungkin kemudian dia mendapatkan dana pensiun dan jaminan yang lebih bagus. Kan? Kita memahami di tahun 2018 ketika ada fully funded itu, yang penting ada bisa mengcover dana pensiun dan jaminan hari tua, ya kan, untuk kemudian mengarah kepada
perhitungan skema yang kemudian diinginkan gitu loh, skema yang diinginkan ketika dia menerima pensiun dan tidak membebani APBN, intinya seperti itu. Oke, tapi bukannya selama ini memang pensiun itu pasti akan membebani APBN, dan itu betul. sampai kapanpun akan begitu. Iya, tetapi pembengkakannya tidak kemudian, ya kan? Rata-ratanya peningkatannya tidak terus signifikan gitu dan loh. peningkatannya itu ya sekarang menjadi tanggungan dari pegawai negerinya. Betul, karena kan selama ini kan yang tadi saya sampaikan, Pay as you go itu murni dari APBN, tidak ada iuran gitu loh, tidak ada iuran yang dikeluarkan dari teman-teman PNS gitu loh, sehingga ketika dia menerima dia kecil gitu loh, ya kan? Ketika skema ini dijalankan gitu kan, ada APBN, ada iuran. Ketika belanjanya naik gitu kan, belanja pegawai atau yang diterima setiap bulannya naik, otomatis kemudian berpikir oke, iuran kemudian ada, ya kan? Nah, itulah yang kemudian ada kombinasi betul, gitu loh. Kalau selama ini pensiun itu hanya sekitar 75% dari gaji pokoknya. Nah, harapannya dengan fully funded ini dengan ada beban kepada pegawai juga, itu penerimaannya 100% dari gajinya. 100% dari itu.